Iya, ya dulu kan masih gitu ya? masih pakai film ya kita sih. Peta binatang udah ada di kepala. Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Halo kawan jalan, kembali lagi dengan gua Failubis di Bincang Pejalan. Jadi ini Bincang Pejalan udah yang edisi ketiga. Edisi pertama kemarin sama Bonbon, kedua sama Anissa, dan sekarang hari ini Bincang Pejalan di studio sudah hadir Bang Riza Marlon, atau kami menyebutnya biasa Bang Caca. Nah, Bang Caca, boleh sapa dulu nih kawan jalan Bang Caca. Hai, Kawan jalan, kita Kawan audiensnya jalan. udah kawan jalan. selamat siang. Baru pertama kali nih Kemari ya. singgah di studio Kawan Jalan. Sempet salah tadi Bang ya. Sempet ya nyasar-nyasar lah kan dari Bogor, orang Bogor, kita orang hutan bukannya orang kota. Biasaan di hutan nih Bang Caca. Nah, Bang Caca, Ya. tadi kan waktu itu udah sapa, terus ini kita ngobrol-ngobrol. Kalau temanya kan sebenarnya kan soal tantangan dan peluang fotografi satwa liar gitu kan ya. Nah, Bang Caca kan ini udah ahlinya lah kalau kita ngomongin fotografi, terus ya ahlinya juga kalau kita ngomongin soal satwa. Nah, Bang, boleh ceritain nggak buat kawan jalan, gimana sih Bang, sejak kapan Bang Caca ini menggeluti hobi ini, dan ya bisa dibilang kan sekarang Bang Caca ini seorang fotografer jurnalis satwa liar ya Bang ya? Boleh ceritain nggak Bang Caca? Awalnya kan hobi motret dulu ya. Iya. Nah, hobi motret tuh sebenarnya dari SMA udah hobi motret. Kemudian nggak sengaja kan masuk fakultas biologi. Memang gue suka binatang, suka jalan, suka traveling kan, suka naik gunung, suka fotografi. Jadi itu terus tahun SMA ya, tahun 75-an ke 80, terus ini apa? Kuliah di biologi. Ya itu makin enak lah, kita makin tahu banyak lah tentang satwa ya. Cuman kan nggak banyak yang menggeluti fotografi satwa liar pada saat itu. Dan dulu sejak kecil kan gue dikasih buku-buku dari orang tua ya, binatang-binatang, tapi kan Afrika, Australia, Amerika, kita hafal sekali lah dengan buku bagus, dengan bergambar bagus. Kemudian ya pertanyaannya kenapa ya kita di Indonesia ini kita banyak binatang, nggak ada yang motret, nggak ada yang membukukannya gitu kan. Nah itu dia, itu titik awalnya. Jadi Berangkatnya dari situ, dari tahun berapa tadi Bang? 80. Sebenarnya hobi motret tuh dari tahun 75-an. Kemudian 80, 90 kuliah. SMA? Iya, SMA motret, Bang tapi Caca SMA tuh? sempet komersial juga sedikit ya, wedding segala macam ya, motret-motret wedding komersial yang lain lah, apa produk segala macam yang perputaran uangnya cepat. Tapi akhirnya hatinya nggak di situ gitu. Duit banyak, hati kita nggak di situ gitu loh. Sesuai sama Nggak, apa ya? iya apa yang kita tujukan dulu kan. Rasanya nggak ada gitu ya? Iya nggak ada. Dulu kan kepikirannya kenapa ya Indonesia nggak ada buku-buku tentang satwa liar Indonesia, padahal kita kaya gitu loh. Nah itu mulai tahun 90 memutuskan spesifik khusus wildlife fotografi gitu kan. Tahun motret. 90 tuh 90. Bang Caca udah memutuskan Udah kan? mulai. Dimana sebelum itu Bang Caca jadi fotografer wedding gitu. Iya. Komersialnya ditinggal tuh 90. Karena tadi duit banyak, hati nggak di situ gitu. Akhirnya oke, waktu itu kebetulan udah berkeluarga, udah saya bilang istri waktu itu bekerja. Kemudian saya bilang ini kecengan ikat pinggang nih, karena saya mau langsung jadiin profesi. Dulu kan hobi ya, hobi lah kita hitung tuh ya. Hobi kan nggak ngasilin apa-apa, kasihan juga duit habis tapi nggak jadi apa-apa. Kemudian ya udah putuskan 90 wildlife fotografi adalah stok fotografi. Stok foto. Jadi kita harus kumpulin dulu karena Indonesia luas nih, Sumatera, Kalimantan. Ya kita harus kumpulin dulu. Lo punya foto harimau nggak? Lo punya cendrawasih nggak? Lo punya ini? Itu dia problemnya adalah bahwa kita harus ngumpulin dulu baru untuk pengakuan sebagai fotografer dulu nih, belum jurnalis. Artinya jurnalis itu kan kita menceritakan apa yang kita foto. Kalau fotografer kan hanya moto aja kan, nggak ada lanjutannya gitu untuk diceritakannya. Kayak gitulah. Jadi, nah sejak itu baru ya udah begitu banyak baru kepikirannya yang lain gitu kan. Oke. Berarti memutuskan pertama kali tahun 90, Bang Caca langsung udah deh berangkat dari tadi ya
orang tua ngasih buku-buku binatang Ya, gitu kan. dari luar negeri. Dari luar negeri, terus Bang Caca melihat Indonesia ini yang sangat luas, sangat indah itu satuannya banyak sekali, tapi kenapa nggak ada yang mendokumentasikan itu ya, Bang? Ya. Nah, pertama kali tuh tahun 90 kemana tuh Bang Caca? Ke daerah mana tuh saat memutuskan itu? Berarti kan tadi kan Baca bilang kan stok dulu kan ya? Berarti kan jepret-jepret dulu ya, foto-foto dulu ya? Dulu awalnya kan saya memang kuliah juga di biologi kan. Nah tahun 82 sampai 91 saya kuliah di biologi. Artinya ya udah tahu banyak lah. Peta binatang udah ada di kepala. Belajar foto di kebun binatang. Yang terdekat aja lah kebun binatang, gampang untuk... Biasanya kan kalau orang tua itu suka itu, ajak anak-anaknya jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya? Yang gampang-gampang foto. Sebelum kita ke lapangan. Nah, kemudian ada riset kan dulu, penelitian kan ke mana ya, ke Lubang Sancang, Cikepu. Kemudian ya ke Sumatera, penelitian di Sumatera. Nah, itu kan masih Indonesia Barat kita. Udah mulai motret kan, waktu zaman kuliah udah mulai motret, tapi kan belum komersial. Tapi masih Indonesia Barat, belum masuk ke Indonesia Tengah, Timur. Nah, jadi mengawalnya di eksplor Indonesia Barat dulu. Ya, Indonesia Barat karena tadi emang kita familiar lah dengan Sumatera dan Kalimantan, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Dan kita udah hafal gitu kan. Nah. Asli sana Bang Caca? Hah? Asli Sumatera? Enggak. Orang Jakarta. Oh, oke. Besar kecil di Jakarta, tapi orang tua udah campur-campur. Iya. Indonesia Raya. Terus ya kita kan harus punya satwa lain. Jadi pergi yang menarik kemudian Sulawesi. Baru mulai ada akses ke Sulawesi. Ada temen kerja di Sulawesi Utara. Ayo dong main dong, kapan? Sebelumnya lagi jadi counterpart untuk penelitian. Namanya paket ikut track force namanya dulu. Jadi paketnya 5 minggu, jungle survival 1 minggu, 2 minggu bantu peneliti, 2 minggu rest relax tuh naik gunung atau ke pantai atau apa. Nah itu juga masuk Sulawesi dari selatan sampai utara. Kemudian ada teman ketemu di utara, Sulawesi Utara, main dong kapan-kapan. Ya udah, benar-benar konsentrasi. Kita ada duit dari jadi guide itu, travel itu. Ya bisa lah kita pergi ke Sulawesi Utara. Mulai stok apa yang ada di Sulawesi Utara karena menarik Sulawesi itu atau Indonesia Tengah itu Wallacea area, Wallacea namanya. Jadi Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Nah itu tuh banyak endemisme di situ tuh, banyak binatang-binatang endemik lah. Nah itu jaga stok lagi dikit, kemudian masuk Papua, kayak gitu-gitu lah. Itu masih dikumpulin tuh Bang dari Indonesia Barat? Iya, masih kumpulin dulu. Di filein di satu... Iya, dulu kan gitu ya? masih pakai film ya kita sih.